Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Nurul Hidayah, Primanda Aulia Zahra, Rana Oktiviana, Elvira Martaliza, Rohani Lumban Gaul, dan Angga Priyadi. Di sini kami akan membahas materi mengenai etika bisnis dalam teknologi informasi. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian etika bisnis dalam teknologi informasi. Etika bisnis merupakan suatu cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam teknologi informasi merupakan satu pemikiran kritis mendasar mengenai pandangan moral dalam usaha yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertujuan untuk mendapatkan laba dengan cara memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dengan adanya teknologi informasi dapat memudahkan untuk pemasaran barang dan jasa yang akan disebarkan ke konsumen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya Rana Oktiviana akan menjelaskan mengenai prinsip dan unsur-unsur etika bisnis. Jadi yang A, yaitu prinsip dalam etika bisnis. 1. Kejujuran dalam berkomunikasi dan bersikap. Yang kedua, integritas. Integritas dapat diartikan sebagai konsistensi antara pemikiran, perkataan, dan perbuatan. Lalu yang ketiga, memenuhi janji serta komitmen yang dibuat. Yang keempat yaitu loyalitas. Loyalitas dapat terlihat dari keseriusan dalam membangun atau mengembangkan bisnis yang sedang dijalani. Lalu yang B, unsur pokok dalam etika bisnis. 1. Kebebasan. Kebebasan memberikan pilihan bagi manusia untuk bersikap dan berperilaku. Jadi selalu ada pilihan atau alternatif bagi manusia untuk bersikap dan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Lalu yang kedua yaitu tanggung jawab. Diartikan sebagai kesediaan dasar untuk melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Lalu yang ketiga, yang terakhir, hati nurani. Sering sekali disebut dengan suara hati. Menurut Aquinas, hati nurani berasal dari Tuhan dan oleh karena itu tidak mungkin keliru. Baiklah, saya Elvira Martaliza akan membacakan tentang keuntungan dan kerugian teknologi informasi. Keuntungannya yaitu yang pertama, memudahkan orang dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi. Yang kedua, membuka peluang bisnis baru. Yang ketiga, mendorong tumbuhnya proses demokrasi. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik. Yang kelima, meningkatkan layanan informasi kesehatan jarak jauh. Yang keenam, memperbaiki pendidikan melalui e-learning. Yang ketujuh, mengembangkan kemampuan dan kesadaran masyarakat. Yang kedelapan, memperkaya kebudayaan. 9, menunjang pertanian. 10, menciptakan lapangan kerja. Kerugiannya yaitu mendorong munculnya kejahatan jenis baru. Yang kedua, mempermudah masuknya nilai-nilai budaya yang negatif. Yang ketiga, mempermudah penyebar luasan karya-karya pornografi. Yang keempat, mendorong tindakan konsumtif dan pemborosan dalam masyarakat. Yang kelima, mendorong kekejaman dan kesadisan. Yang keenam, memperluas perjudian. Yang selanjutnya yaitu tantangan etika bisnis dalam teknologi informasi. Yang pertama yaitu tantangan inovasi dan perubahan yang cepat. Mengingat perubahan begitu cepat dalam bidang teknologi informasi, seringkali perubahan yang terjadi memberikan tekanan bagi masyarakat ataupun perusahaan untuk mengikuti perubahan tersebut. Tidak jarang juga perusahaan harus melakukan investasi dan menanamkan modal untuk membeli peralatan-peralatan baru demi mengikuti perubahan tersebut. Yang kedua yaitu tantangan pasar dan pemasaran di era globalisasi. Globalisasi menciptakan apa yang disebut lingkungan vertikal, di mana setiap perusahaan tersebut diibaratkan sebagai permainan yang harus bertanding di atas tanah yang terus bergoyang. Tanah yang terus bergoyang ini berarti pula sebagai sebuah ketidakpastian.
Hal itulah yang membuat pemanfaatan peluang usaha semakin sulit dan kemungkinan gagal dalam berbisnis juga akan semakin besar. Yang ketiga yaitu tantangan pergaulan internasional. Sering terjadi bahwa perusahaan internasional mengambil tindakan yang tidak dapat diterima secara lokal di setiap negara atau di suatu negara. Banyak pertanyaan mendasar bagi perusahaan multinasional seperti kemungkinan masuknya nilai moral budaya ke budaya masyarakat lain atau kemungkinan terjadinya eksploitasi yang dilakukan perusahaan terhadap lubang-lubang perundang-undangan dalam sebuah negara demi kepentingan mereka. Yang keempat yaitu tantangan pengembangan sikap dan tanggung jawab pribadi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat memberikan tantangan penegakan nilai-nilai etika dan moral setiap individu guna mengendalikan kemajuan dan penerapan teknologi tersebut bagi kemanusiaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Priyadi. Saya akan menjelaskan hubungan etika bisnis dalam teknologi informasi. Etika bisnis disebut juga filsafat moral yang berbicara tentang tindakan manusia. Sehingga kaitan etika dengan teknologi informasi yaitu di zaman yang canggih saat ini. Banyak komunitas atau kelompok yang menggunakan teknologi informasi untuk memudahkan segala urusan baik di segi komunikasi dan di segi bisnis. Seperti contoh jejaring sosial, media aplikasi perusahaan. Dengan adanya teknologi seperti ini membuat manusia bisa berinteraksi dengan siapa saja melalui dunia maya tanpa harus mengeluarkan biaya dan waktu yang lama. Dengan adanya teknologi website, manusia bisa melihat dan mengalih informasi dari seluruh penjuru dunia. Dengan kata lain, tidak ada informasi dengan kata lain tidak ada informasi yang dapat katakan rahasia. Atas dasar itulah perlunya etika yang bisa mengatur segala hubungan dengan teknologi informasi. Dengan adanya etika teknologi informasi, manusia dapat melihat aturan-aturan yang tidak mutlak namun dapat diemban sebagai pedoman bagi pekerja teknologi informasi. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya Rohana Leman Gaul. Saya akan menjelaskan contoh kode etik dalam penggunaan teknologi informasi. Pada zaman yang serba canggih seperti sekarang ini, banyak perkembangan yang sangat pesat yang sudah terjadi dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya, terutama pada bidang teknologi. Teknologi merupakan suatu sarana bagi manusia untuk kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Teknologi dapat mendukung suatu aktivitas manusia di masa ini, terutama dalam hal teknologi informasi. Teknologi informasi biasanya digunakan oleh manusia untuk membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, atau menyebarkan informasi. Contoh kode etik dalam penggunaan teknologi informasi sebagai berikut. Yang pertama, kode etiknya ialah sangat ditekankan untuk menghindari dan tidak mempublikasikan informasi dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hal-hal pornografi atau nadunisme. Yang kedua, sangat ditekankan untuk menjauhi
dan menghindari tindakan untuk mempublikasikan informasi dalam bentuk apapun yang memiliki kemungkinan untuk menyinggung seseorang ataupun kelompok, agama, suku, ras dalam bentuk apapun, baik dalam perorangan ataupun kelompok. Yang ketiga, sangat ditekankan untuk menjaga untuk tidak mempublikasikan informasi dalam bentuk apapun dengan tujuan untuk menghasut atau memberikan instruksi yang melawan atau bertentangan dengan hukum yang ada, khususnya di Indonesia dan umumnya dalam hukum internasional. Yang keempat, sangat ditekankan untuk menghindari atau tidak menampilkan segala bentuk tindakan eksploitas terhadap anak sekecil apapun. Yang kelima, menggunakan atau mencantumkan sumber dari pemilik dalam mengambil sebuah informasi. Dari mana? Informasi dari manapun, misalnya mengambil gambar, foto, skrip, program, tulisan, animasi, suara, ataupun informasi lainnya. Yang keenam, tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal apapun yang berkaitan dalam melakukan serangan pada suatu produk ataupun research yang dimiliki oleh pihak lainnya. Adapun bisnis dalam bidang TI ini ialah sebagai berikut. Yang pertama, web development, yang kedua, startup, dan yang ketiga, desain grafik. Demikianlah yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.